Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. Wa salawatullahil birrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa Syekh Bahaidin al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita semuanya untuk bisa bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Ada bagian dari hadis nomor 285 yang belum kita jelaskan. Insyaallah nanti akan kita jelaskan, tetapi kita baca dulu hadis nomor 286. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anzala tatkalane wis nurunaken sapa Allahu Gusti Allah biqaumin kelawan kaum azaban ing azab, asaba mongko ngenani apa al azabu azab man ing wong kana kang ana sapa man iku fihim ing dalem kaum. Thumma bu'itsu nuliten kan kitakan sapa kaum ala hasabi a'malihim
ing atase milang-milang pira-pira amale kaum. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnu Yaman dijelaskan bahwa Hudzaifah ibnu Yaman beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keburukan, berbeda dengan kebanyakan para sahabat yang bertanya tentang kebaikan. Ini beliau lakukan karena beliau khawatir nanti akan mendapati atau menemui keburukan tersebut, sehingga sebagai antisipasi beliau harus mengetahuinya. Pertama beliau bertanya, wahai Rasulullah, dahulu kita di masa jahiliyah penuh dengan keburukan, kekufuran, kemaksiatan dan lainnya. Kemudian Allah mendatangkan mendatangkan kebaikan pada kita, yaitu Islam dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya setelah gelap terbitlah terang, ya. Setelah zaman kekufuran kemudian berubah zaman menjadi zaman Islam, zaman yang penuh dengan kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Rasulullah menjawab iya. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu ada kebaikan lagi? Rasulullah menjawab iya, tetapi sudah enggak murni lagi. Ada kebaikan tetapi sudah tidak murni lagi karena di situ sudah bercampur dengan dendam, bercampur dengan hati yang buruk, yang penuh dengan dendam dan penyakit-penyakit hati lainnya. Kemudian Hudzaifah bertanya, apa dakhan itu yang tadi yang mencampuri kebaikan yang terjadi di saat itu? Beliau menjawab, yaitu adanya orang-orang yang dia memberikan petunjuk tetapi tanpa ilmu, bighairi hadiyin, tanpa ilmu. Mereka berdakwah tetapi dengan tanpa ilmu. Kemudian aku bertanya, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Beliau menjawab, na'am, du'atun ala abwabil jahannam. Ini yang belum kita jelaskan. Jadi setelah ada setelah adanya kebaikan, apakah ada keburukan lagi? Rasulullah menjawab, na'am du'atun ala abwabi jahannam. Yaitu munculnya para da'i, ini keburukan yang akan muncul dan sekarang sudah ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa itu akan muncul, yaitu munculnya para da'i yang mengajak kepada neraka jahanam, yang mengajak kepada kekufuran dan kemaksiatan, bukan mengajak kepada kebaikan. Dan itu terjadi pada masa sekarang dan sejak lama ini sudah terjadi, yaitu munculnya para da'i yang mengajarkan sesuatu yang tidak hak, yang mengajarkan sesuatu yang tidak benar, yang bahkan mengajarkan sebuah kekufuran. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Orang yang mengikuti da'i tersebut, maka dia akan nanti masuk ke dalam neraka. Nah, ini fenomena munculnya para da'i-da'i yang mengajarkan paham-paham sesat dan menyesatkan, seperti para da'i Wahabi yang mereka berdakwah dengan penuh dengan semangat yang luar biasa, semangatnya untuk berdakwah, tetapi yang mereka ajarkan adalah ajaran kekufuran,
Mereka mengajarkan tasbih, tajsim. Mereka mengajarkan ajaran yang bertolak belakang dengan tauhid, yaitu tasbih, paham yang mengatakan bahwa Allah itu serupa dengan makhluk. Tajsim, paham yang mengatakan bahwa Allah itu berupa jisim. Mereka penuh dengan semangat membela akidah itu, mengajak masyarakat seluas-luasnya umat Islam yang sudah dalam akidah yang benar diajak untuk pindah kepada ajaran-ajaran yang bertolak belakang dengan tauhid. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Dai-dai ini sangat banyak yang disebut Nabi sebagai du'atun ala abwabi jahannam. Jadi seorang dai, para dai yang bukan mengajak ke dalam surga, tetapi justru mengajak orang masuk ke dalam neraka jahanam dengan ajaran-ajarannya yang sesat dan menyesatkan, yang bertentangan dengan prinsip akidah Islamiyah. Ada para dai dari kalangan Hizbut Tahrir, ada para dai dari kalangan Hizbul Ikhwan, ada para dai dari kelompok-kelompok sesat yang lainnya yang jumlahnya sangat banyak. Mereka adalah du'atun ala abwabi jahannam. Harus diwaspadai. Apalagi di zaman medsos pada masa sekarang ini. Media sosial. Para dai-dai du'at ala abwabi jahannam, mereka banyak sekali di media sosial. Mereka mengajak kepada kesesatan melalui media sosial, melalui YouTube, melalui Instagram, Facebook, kemudian apalagi TikTok dan sebagainya. Mereka muncul di situ untuk menyesatkan umat, untuk mengarahkan umat bukan kepada kebaikan, tetapi menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam. Karena itu kita harus waspada. Waspada di dunia nyata, juga waspada di dunia maya terhadap para da'i ini, para du'at ala abwabi jahannam ini, yang sangat banyak jumlahnya. Di dunia nyata mereka banyak melakukan kajian-kajian yang mereka sebut sebagai kajian keislaman. Kemudian di dunia maya mereka juga melakukan hal yang sama. Bahkan lebih lebih masif gerakan mereka, sehingga pada masa sekarang ada orang yang nggak pernah keluar dari rumahnya, jarang keluar, bahkan nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah ikut pengajian Ahlus Sunnah, juga nggak pernah ikut pengajian Wahabi di dunia nyata, tetapi ternyata dia sudah terpengaruh. Hanya di rumah saja sudah terpengaruh dengan paham tasbih dan tajsim. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka mengakses media-media dakwah milik orang-orang atau kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Karena itu betul-betul kita harus waspada. Ngaji di dunia nyata maupun di dunia maya harus diperhatikan. Ibnu Sirin mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka kalian harus perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Harus diperhatikan. Pertama, apakah orang yang kita ambil ilmunya itu min ahli sunnati wal jamaah? Apakah tergolong sebagai ulama, guru yang beraliran ahli sunnah wal jamaah atau bukan? Itu pertama yang harus dipastikan. Jangan sampai belajar kepada Wahabi. Jangan sampai belajar kepada Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan, atau kelompok-kelompok sesat lainnya yang jumlahnya sangat banyak sekali pada masa sekarang. Pertama harus dipastikan bahwa guru kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua harus dipastikan juga
bahwa guru kita itu seorang guru yang berilmu, bukan orang bodoh. Harus orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga, bahwa guru kita itu adalah orang yang memiliki sanad keilmuan, yang ilmunya bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bahasa yang lebih mudah, bahwa guru kita memiliki guru. Pastikan bahwa guru kita memiliki guru. Guru kita bukan orang yang belajar Islam secara otodidak, hanya dengan membaca-baca buku. Tetapi guru kita adalah guru yang memang pernah berguru kepada gurunya, yang gurunya juga demikian berguru lagi kepada gurunya, begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus punya sanad. Karena sanad ini adalah penjaga kemurnian ajaran Islam. Penjaga kemurnian agama Islam. Mekanisme yang Allah ciptakan dengan sanad, maka ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah akan tetap terjaga kemurniannya. Innal isnada minad din laulal isnad maqala man syaa ma syaa. Abdullah ibn Mubarak mengatakan sesungguhnya sanad itu bagian dari agama. Kalaulah tidak karena sanad, maka orang akan berkata semaunya. Setiap orang akan berkata tentang agama berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan keinginannya masing-masing. Maka sanad sebagai penjaga. Yang keempat, yang harus juga diperhatikan bahwa guru kita itu adalah orang yang terpercaya, orang yang thiqah atau terpercaya. Nggak cukup hanya sekedar punya sanad. Karena sekarang banyak sekali orang yang mengaku memiliki sanad dan memang dia punya sanad. Baik dengan belajar atau dengan ijazah, dia memiliki banyak. Bahkan dia bisa membuktikan sanad-sanad dia sampai kepada para ulama-ulama besar, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada para muallifin, para pengarang kitab yang dipelajari. Tetapi dia bukan orang yang thiqah, bukan orang yang terpercaya, sehingga dia mengajarkan ilmu bukan berdasarkan apa yang dia dengar dari gurunya, tetapi berdasarkan pendapat dirinya. Sehingga dia mengatakan menurut pendapat saya. Kalau menurut pendapat saya, masa ada sanadnya itu? Kan enggak. Ketika seseorang mengatakan menurut pendapat saya, berarti mentok pada dirinya. Namanya bersanad itu ya menurut para ulama. Yang dia kutip, ilmu yang dia kutip dari gurunya. Yang gurunya juga dari gurunya, begitu seterusnya. Itu namanya sanad. Kalau menurut pendapat saya, itu udah mentok di situ, nggak ada atasnya. Wong menurut pendapat saya, bagaimana bisa ada naik, ada atasnya? Dia berarti bukan mengutip dari guru, tetapi mengutip dari dirinya sendiri. Orang yang semacam itu bukan orang yang terpercaya, bukan orang yang fiqh, meskipun dia memiliki sanad secara tertulis dan dia pernah mondok dan dia punya guru, tetapi ketika dia berfatwa dengan tanpa ilmu, maka dia bukanlah orang yang thiqah, bukanlah orang yang terpercaya, yang bisa kita ambil ilmunya. Jenis yang terakhir ini sangat banyak. Orang yang mengklaim memiliki sanad, tetapi berbicara tentang agama berdasarkan pendapatnya sendiri, bukan berdasarkan apa yang dia pelajari dari gurunya. Ini namanya du'at ala abwabi jahannam. Harus diwaspadai. Dia du'at dari satu sisi, tetapi ternyata ala abwabi jahannam, mengajak orang lain melakukan kesesatan yang bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka jahannam. Da'i tetapi justru membawa orang masuk ke dalam neraka jahannam. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Kemudian aku bertanya,
Hudzaifah bin Yaman bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan sifat-sifat mereka kepada kami. Kayak apa ini? Tu'at ala abwabi jahannam." Para dai yang berdakwah mengajak orang masuk ke dalam neraka jahanam itu kayak apa sifat-sifatnya? Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu adalah berasal dari kalangan kita, min jildatina. Artinya wa yatakallamuna bi alsinatina, berbicara dengan bahasa kita. Berarti apa? Ini kita ini kan Kanjeng Nabi. Berarti mereka itu berasal dari bangsa Arab. Jadi bahasanya sama dengan bahasa kita. Dari sisi kulitnya juga sama. Berarti ini mengisyarahkan, Rasulullah memberikan isyarat bahwa mereka ini adalah orang-orang Arab. Ternyatanya betul, orang Wahabi itu Muhammad bin Abdul Wahab, penyebar paham tasbih dan tajsim, orang Arab dari sana. Bahasanya juga bahasa Arab, kulitnya kulit orang Arab. Demikian juga para duat yang lainnya, para duat ala abwabi jahannam yang lainnya berasal dari sana. Hizbul Ikhwan berasal dari Mesir, Hizbut Tahrir berasal dari Palestina dan seterusnya. Mereka abwab ala duat ala abwabi jahannam, orang-orang khawarij itu mereka adalah orang-orang sana. Dari sisi bahasa mereka berbahasa Arab. Mereka juga berkulit sebagai orang Arab. Dan itulah yang disebut oleh Nabi tu'at ala abwabi jahannam. Tetapi kemudian menular ke luar Arab. Sehingga di Indonesia juga ada dai-dai ala abwabi jahannam, pengikut mereka, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Pengikut Sayyid Qutb, pengikut Taqiyuddin An-Nabhani dan seterusnya yang juga membantu para duat ala abwabi jahannam sehingga mereka pun menjadi duat ala abwabi jahannam yang harus diwaspadai. Tidak jaminan mereka, meskipun mereka orang Arab, tidak jaminan bahwa mereka itu paham Al-Quran dan hadis. Sering kita ini menyangka bahwa kalau orang Arab itu berarti faham Al-Quran dan faham hadis, karena Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab. Kita jawab, kalau orang Arab ketika Al-Quran diturunkan, ya mereka paham. Al-Quran mereka paham, hadis-hadis Nabi sebagian besar mereka memahaminya. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Tetapi kalau orang Arab zaman sekarang, orang Arab zaman sekarang tidak semuanya bisa bahasa Arab. Tidak semuanya bisa bahasa Arab. Kalau orang Arabnya nggak sekolah, ya nggak bisa bahasa Arab. Kalau orang Arabnya mereka nggak belajar bahasa Arab, maka mereka nggak bisa bahasa Arab. Dikira mereka semuanya bisa. Kalau kamu berbicara bahasa Arab misalnya di Saudi Arabia, misalnya, atau di daerah-daerah Arab lainnya, dengan orang awam, mereka banyak yang nggak paham. Ngomong apa ini? Kalau kamu misalnya habis mondok di sini sudah bisa bahasa Arab, di sana kamu bicara sama para supir di sana pakai bahasa Arab, paham nggak? Banyak yang nggak paham. Ngomong apa ini? Kayak baca Quran kata dia. Karena bahasa Arabnya fusha. Karena orang-orang mereka nggak pakai bahasa Arab, mereka pakai bahasa Arab amiyah, namanya bahasa Arab pasaran. Hari-hari berbeda dengan bahasa Arab Quran dan hadis. Sehingga
bahasa Arab namanya, tapi bahasa Arab Amiyah yang berbeda dengan bahasa Arab Al-Quran dan hadis, sehingga banyak yang nggak paham. Jangan dikira mereka paham semua. Kalau nggak belajar ya nggak bisa. Maka siapapun orang Arab atau bukan orang Arab harus belajar dalam mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran, hadis, maka mereka harus belajar. Kalau nggak belajar ya nggak bisa. Seperti orang-orang Wahabi, asalnya mereka orang Arab, tapi mereka nggak tahu makna istawa dalam bahasa Arab. Kalau istawa itu memiliki 15 makna, sehingga mereka kemudian ketika mendapati ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka mengatakan Allah duduk di atas arsy. Mereka mengatakan seperti itu. Padahal istawa dalam bahasa Arab artinya bukan itu, bukan satu itu, tetapi maknanya ada 15 makna. Itu kan menunjukkan bahwa mereka nggak paham bahasa Arab. Seandainya paham, maka mereka pastinya mereka tidak akan seperti itu. Jadi kebodohan terhadap bahasa Arab itu bukan hanya kita orang ajam, tetapi juga orang Arab. Banyak yang nggak paham bahasa Arab. Makanya lah muncul kalau pada masa Al-Quran diturunkan, maka mereka baca benar, juga paham. Tetapi pada masa-masa berikutnya perlu baca bahasa Arab saja banyak yang salah. Apakah orang Arab kemudian kalau membaca kitab gundul kemudian bisa benar bacanya? Banyak yang salah juga bacanya. Kadang ngomong ada yang keliru Arabnya. Kenapa? Ya, ini ilmu harus dipelajari. Kalau nggak dipelajari, orang Arab pun dia tidak akan bisa membaca dan memahami Al-Quran atau hadis-hadis atau kitab-kitab para ulama. Makanya talaqi, semuanya harus ditalaqinkan, dipelajari langsung, diambil langsung dari mulut para ulama. Jadi mereka dikatakan dari orang Arab ini, kata Nabi ini, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku menemui itu, menemui zaman seperti itu, yaitu munculnya para duat ala abwabi jahannam. Qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Ketika itu kamu harus tetap berpegang teguh kepada akidah mayoritas umat Islam. Jama'atul muslimin artinya jumhur, al-jumhur, as-sawad al-a'zam. Ketika muncul para duat yang kayak begitu, kamu harus tetap berpegang teguh kepada ajaran, kepada akidah mayoritas umat Islam. Itu yang harus diikuti. Jangan mengikuti yang nyeleneh. Jangan ikuti yang menyempal dari golongan mayoritas umat Islam. Karena dalam akidah, golongan mayoritas umat Islam, mereka yang alal haq. Mereka yang dalam kebenaran. Sementara mereka yang menyimpang dari kebanyakan umat Islam atau mayoritas umat Islam, maka mereka adalah orang-orang yang sesat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'idha ra'aitu mukhtilafan, fa'alaikum bisawadil a'zam." Jika kalian melihat perselisihan, ada perpecahan, ada kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini dalam Islam, fa'alaikum bisawadil a'zam. Maka bergabunglah kalian dengan mayoritas umat Islam. Bergabunglah dengan kebanyakan umat Islam dalam masalah akidah. Karena akidah mayoritas umat Islam itu dalam kebenaran. Itu yang benar, itu yang hak, yang harus diikuti. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, dan imam dari umat Islam. Kita mengikuti, jangan kemudian kita beralih
beralih dari mayoritas umat Islam. Orang Wahabi minoritas, sedikit mereka jumlahnya. Orang Hizbut Tahrir jumlahnya sedikit. Bahkan kalau semua kelompok sesat dikumpulkan jadi satu, kemudian melawan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka tetap jumlahnya sedikit. Memang terlihat banyak. Kalau kita misalnya membayangkan, menceritakan tentang Wahabi ustadznya ini ada 100 daftar ustadz Wahabi, duat ala abwabi jahannam, 100 orang. Kelihatannya banyak, tetapi ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan 100, ribuan. Bukan hanya 100 orang. Ketika kita melihat orang Wahabi berkumpul satu lapangan penuh, tetapi Ahlus Sunnah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas umat Islam dari dahulu hingga sekarang. Mereka adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan Maturidiyah pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Merekalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah. Ketika disebut kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah Asy'ariyah, yaitu Asy'ariyah, pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wal Maturidiyah, pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa yang mengatakan ini? Al-Hafidz Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam kitabnya Ithafus Sadah Al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Nah, dalam kitab itu beliau menegaskan idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah. Jika disebut Ahlus Sunnah, maka yang dimaksud adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ketika disebut kata Ahlus Sunnah dalam kitab para ulama, maka yang dimaksud Asy'ariyah Maturidiyah. Ketika ada seseorang mengatakan dengan lisannya Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka dipahami bahwa yang dia maksud adalah Asy'ariyah Maturidiyah, bukan kelompok yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Qultu, kemudian aku mengatakan, fa illam yakun lahum jamaah wala imam, qala fa'tajil tilkal firqa kullah. Seandainya enggak ada jamaah, itu enggak ada, imam juga enggak ada, bagaimana? Maka Nabi berpesan, maka kamu tinggalkan semua kelompok itu, kamu tinggalkan. Enggak usah ikut satu pun di antara kelompok-kelompok itu. Walau anna ta'adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik. Nah, meskipun kamu harus untuk bertahan itu, untuk bertahan tidak mengikuti kelompok-kelompok yang menyimpang itu, meskipun kamu dengan menggigit akar pohon. Jadi dengan menggigit akar pohon untuk bertahan karena nggak bisa lagi pegangan pakai tangan sehingga pakai gigi. Ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kita harus tetap istiqamah di jalan yang benar tanpa kita terpengaruh oleh paham-paham yang lain, sampai digambarkan meskipun kamu harus menggigit akar pohon untuk bertahan sampai datang kematian kepadamu, kamu harus tetap berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan beralih. Jangan beralih bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya. Karena zaman sekarang ada sebagian orang yang beralih pada paham lain. Hanya persoalan ekonomi. Hanya persoalan ekonomi saja. Karena kalau ikut kelompok itu dijamin kehidupan dunianya, maka kemudian dia ikut pada kelompok tersebut hanya karena alasan perut,
hanya karena alasan ekonomi saja. Wal'iyadzubillah, jangan sampai kita terikut oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita harus berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai mati. Itu maksudnya. Kita harus berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai mati. Yang meyakini bahwa Allah bukan benda, tidak bersifatan dengan sifat benda, ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Itu harus dipegang sampai kita meninggalkan dunia ini. Karena itulah keselamatan nanti di akhirat. Hadis yang kedua tadi sudah kita baca, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anzalallahu biqaumin 'adzaban asabal 'adzabu man kana fihim, tsumma bu'itsu 'ala hasabi a'malihim." Apabila Allah menurunkan azab pada suatu kaum, maka azab itu akan menimpa semua orang yang ada pada kaum itu. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Nah, jadi azab Allah Subhanahu wa taala dalam umat Nabi Muhammad pada dasarnya itu akan ditimpakan nanti pada hari kiamat, di akhirat. Itu azab Allah. Tetapi ada dosa-dosa tertentu yang azabnya disegerakan di dunia, sebelum nanti di akhirat akan diazab dengan azab yang lebih berat. Jadi ada azab-azab Allah atas perbuatan maksiat tertentu, itu yu'ajjal ila dunia. Itu disegerakan di dunia. Di dunia orang pelakunya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dikatakan apabila Allah menurunkan azab pada suatu kaum, atas kaum yang dimaksud kaum usad, kaum yang pelaku maksiat tertentu. Jadi idza anzalallahu biqaumin ay biqaumin usad, yaitu kaum pelaku maksiat. Jika ada suatu kaum, misalnya satu kampung, di situ semuanya pelaku maksiat di situ. Rusak kampungnya karena di situ perzinaan dilakukan, di situ minum-minuman khamar, di situ berjudi, satu kampung orangnya kayak begitu. Tapi ada beberapa orang itu yang baik. Ada beberapa orang yang soleh, yang rajin dalam beribadah. Beberapa orang dari sekian banyak penduduk di kampung itu. Kemudian Allah menurunkan azab kepada kaum itu. Maka Rasulullah bersabda, asabal azabu man kana fihim. Maka azab akan menimpa semua orang yang ada di situ, termasuk orang yang soleh. Nah, bukan hanya Pak Soleh, tetapi apa? Orang yang soleh betulan, orang yang soleh betulan itu apa? Itu juga akan kena azab. Kalau sekedar namanya soleh tapi fasik misalnya, jelas kena. Nggak cukup nama hanya soleh saja, dia harus soleh betulan. Zahiran wa batinan, nama dan perbuatannya. Jadi nah ini ceritanya seperti itu. Dia tinggal, ada orang-orang soleh, orang-orang baik. Dia tinggal di suatu kampung yang di situ kaumnya atau penduduknya itu rusak, penuh dengan kemaksiatan di situ. Maka Rasulullah bersabda, jika Allah menurunkan azab suatu kaum pelaku maksiat ini,
maka orang yang baik pun akan kena juga. Orang yang baik juga akan kena. Bukan hanya orang yang buruk saja, bukan hanya orang yang melakukan maksiat saja yang kena, tetapi orang yang soleh pun akan terkena azab itu. Karena itu harus waspada. Hidup di tengah-tengah orang jahat atau orang-orang yang buruk harus waspada. Nah, sebaiknya kita itu mencari lingkungan yang baik. Nah, untuk kita dan untuk keluarga kita mencari lingkungan yang baik. Pertama, dalam rangka untuk menjaga diri kita, karena kita ini manusia yang mudah terpengaruh oleh lingkungan. Jika kita asalnya orang baik kemudian hidup dalam lingkungan yang tidak baik, maka kita bisa terpengaruh. Istri kita bisa terpengaruh, anak-anak kita bisa terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, maka sebaiknya kalau kita berkeluarga, maka kita mencari lingkungan yang baik. Kalau nggak baik, pindah saja ke tempat yang lain. Selain itu, akan membahayakan kalau sewaktu-waktu Allah menurunkan azab terhadap penduduk kampung itu, kita bisa kena jika kita tinggal di situ. Bisa terkena kita azab Allah jika kita tinggal di tempat tersebut. Karena azab Allah akan ya'ummu 'alal kull, akan diratakan kepada semua yang ada di situ. Itu. Nah, sehingga kita harus waspada, tetapi bukan berarti ditinggal sama sekali. Lalu siapa yang akan mendakwai mereka? Kalau dia semua orang baik kemudian menjauh dari situ, maka siapa yang akan mendakwai mereka, mengarahkan mereka kepada jalan yang benar, jalan yang baik? Maka di sini seseorang nanti dikatakan summa bu'itsu ala hasabi a'malihim. Memang ketika di dunia mereka akan ikut-ikut kena. Nah, mereka mungkin bisa mati karena azab yang Allah turunkan kepadanya, tetapi nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Kalau di dunia dia kena juga, nggak sesuai dengan amalnya. Dia nggak melakukan perbuatan maksiat, tapi kena juga dia azab. Tetapi nanti di akhirat ala hasabi a'malihim. Kalau seseorang misalnya dia di dunia, dia kena azab Allah, padahal dia bukan orang yang melakukannya, maka kemudian dia bersabar, misalnya dia kena wabah penyakit, yang mana wabah penyakit itu adalah sebagai azab bagi kaum itu. Dia kena juga menjadi korbannya. Kemudian dia bersabar, ridho dengan itu, kemudian dia mati. Maka nanti di akhirat dia akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Dia sebagai orang saleh, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Ketika di dunia dia kena azab karena dia bergumul dengan orang-orang kafir dan orang-orang pelaku maksiat. Tetapi di akhirat dia akan dibalas sesuai dengan amalnya. Kalau dia memang orang saleh, maka dia akan masuk ke dalam surga, dibalas dengan pahala di dalam surga. Bisa difahami ya. Jadi di dunia dia kena, tetapi karena kesabarannya, karena ridhonya, maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasannya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. An Salamah bin al-Aqwa'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li rajulin, qala wasdawuh sapa Rasulullah li rajulin maring wong lanang suci min aslama saking kabilah Aslam. Aslam di sini nama dari kabilah, bukan aslam itu fi'il aslama yuslimu yang artinya masuk Islam, tetapi
Aslam di situ artinya adalah qabilah aslam. Adzin fi qaumika aw fin nasi yauma asyura. Adzin aweo weruh sapa sira fi qaumika ing dalam kaum sira aw fin nasi uta ing dalam menungsa yauma asyura ing dalam dina asyura. Annaman pengumumannya annaman sak temene wong akala kang mangan sapa man falyutimma kang wis mangan sapa wong falyutimma mongko becik nyempurnaaken sapa wong baqiyata yaumihi ing dalem sekerine dinane man. Wa man lan utahe sapane wong lam yakun ora ana sapa man iku akala wis mangan sapa man falyasum mongko becik poso sapa man. Hadirin rahimakumullah, ini tentang keutamaan hari Asyura. Keutamaan hari Asyura. Kapan hari Asyura? Tanggal 10 Muharram. Hari Asyura, hari tanggal 10 Muharram. Di mana pada hari ini banyak sekali kejadian-kejadian bersejarah dalam sejarah Islam sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi pada hari Asyura. Dan hari Asyura, hari yang mulia di dalam Islam, kita umat Islam disunnahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Sunnah kita untuk berpuasa. Lah, di sini atau hadis ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan tentang kesunnahan berpuasa Asyura. Beliau mengatakan, beritahu azin fi qaumika, beritahu kaum kamu atau beritahu orang-orang pada hari Asyura tentang bahwa sekarang ini kita berada di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Nabi bersabda kepada seorang laki-laki, beritahu mereka bahwa kita ini sedang berada di hari Asyura. Anna man akala falyutimma baqiyata yaumihi. Barang siapa yang pagi tadi sudah makan, ini kan berarti memberitahunya masih pagi juga tapi belum lewat tengah hari, belum lewat tengah hari. Tolong beritahukan ke orang-orang, barang siapa yang tadi sudah makan, fal yutimma baqiyata yaumihi, maka hendaknya dia untuk menahan diri untuk tidak makan minum, artinya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai dengan maghrib. Meskipun hukumnya dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena dia sudah makan. Kalau untuk sholat sunnah, untuk puasa sunnah, memang niat puasa tidak harus dilakukan di malam hari. Berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa Ramadan atau puasa wajib lainnya, niat puasa harus diletakkan di waktu malam yang disebut dengan tabyid, antara maghrib sampai subuh. Itu letak niat dalam puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah bisa dilakukan di pagi hari sampai zuhur, itu masih bisa seseorang untuk berniat puasa. Tetapi dengan catatan dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan atau minum. Kalau paginya dia sudah sarapan 2 piring misalnya, kemudian dia niat puasa sunnah, nggak bisa. Nah, dia nggak bisa. Tetapi kalau dari pagi dia belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia bisa berniat untuk puasa pada hari itu. Paham ya? Ini bedanya puasa sunnah dan puasa wajib. Maka di sini dikatakan, barang siapa, ini memberitahunya sudah lewat pagi, bukan malamnya Nabi memberitahu. Ini hari Asyura, tolong beritahukan kepada orang-orang, hari ini adalah hari Asyura. Bagi yang sudah makan pagi tadi, yang sudah makan, maka hendaknya dia untuk menghormati hari ini, dalam rangka untuk menghormati hari Asyura, hormatan
liyaumil Asyura, maka hendaknya dia tidak makan, tidak minum sampai dengan maghrib. Meskipun dia nggak puasa, tapi untuk hormat, untuk menghormati hari ini, hendaknya dia nggak makan, nggak minum sampai maghrib. Bukan dengan niat puasa, tetapi ya dalam rangka untuk menghormati hari Asyura. Tetapi malam yakun akala falyasum. Bagi yang belum makan, hendaknya niat untuk puasa sampai dengan maghrib. Jadi ini menunjukkan apa? Keutamaan hari Asyura dan kesunahan berpuasa pada hari Asyura. Nggak tahu kalau hari ini hari Asyura. Kemudian jam 9 misalnya, dia baru tahu kalau hari ini hari Asyura. Maka silakan untuk berniat puasa Asyura sampai dengan maghrib. Dia menahan diri dari hal yang membatalkan puasa sampai dengan maghrib. Tapi kalau sudah makan, ya nggak bisa niat untuk berpuasa Asyura, tetapi untuk menghormati hari Asyura, jangan makan, jangan minum sampai dengan maghrib. Tadi cukup makan pagi hari yang dia tadi belum tahu kalau hari itu hari Asyura. Itu hukum sunnah. Artinya kalau seandainya enggak kita misalnya enggak puasa di hari Asyura, maka kita juga tidak berdosa. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Sedikit demi sedikit, sebenarnya tinggal beberapa hadis, tetapi sepertinya belum bisa khatam pada minggu ini. Mungkin hari Senin atau hari Selasa baru kita selesaikan. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.